Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di mana saja berada, alhamdulillah di sini kita masih menikmati hidup. Hidup kita selalu diawasi oleh sang malaikat yang selalu mengikuti di mana saja berada. Malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi kita. Bila mana kita melakukan perbuatan baik, maka akan dicatat oleh malaikat Raqib. Bila mana kita melakukan kejahatan, akan dicatat oleh malaikat Atid. Amal kebaikan kita dicatat dalam sebuah kitab. Itu. Di dalam Al-Quran telah dikatakan Iliyin dan Sijin. Iliyin adalah kitab untuk orang yang berbuat kebaikan. Sijin adalah tempat kitab untuk orang yang berbuat kejahatan. Oleh karena itu, berusahalah kita menjadi orang yang baik di mana saja berada. Berbuat baik adalah suatu kebutuhan. Karena apabila kita berbuat baik, maka yang merasakan kebahagiaan dan kenikmatan adalah kita sendiri. Nah, tetaplah berbuat baik di mana saja berada. Hari ini kita tidak mempunyai kelebihan berupa kekayaan, harta benda, tetapi kita tetap wajib bersyukur. Karena apa? Di dalam diri kita sudah ada namanya harta yang tak nilai harganya. Bisa dilihat, kita bisa melihat karena kita punya mata. Kita mendengar karena kita punya telinga. Kita bisa berbicara karena kita punya mulut. Kemudian nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang tak ternilai harganya. Disitulah kita punya modal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menghidupi diri, keluarga, sanak kerabat, juga orang lain yang notabene semua adalah saudara kita, apalagi saudara seiman, seagama. Itu perlu kita bantu. Bila mana kita tidak bisa membantu dengan harta benda yang kita miliki, kita bisa membantunya melalui nasihat, pitutur, petunjuk, agar mereka yang merasa gersang gelisah hidupnya bisa menjalani hari-hari hidup mereka dengan lapang dada, dengan tenang, dengan senang, tanpa ada gundah gulana yang menghantui rasa dan perasaan mereka.
agar tumbuh qalbun salim, pikiran yang tenang, hati yang tenang, kemudian menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa merasa dipaksa atau memaksa sesuatu yang di luar kemampuan mereka atau kemampuan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti kita akan bahagia. Bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita kupas satu per satu. Apakah itu yang dinamakan iman? Iman itu artinya percaya alias yakin. Iman itu dalam arti bahasa. Kalau menurut istilah, iman yaitu mengucapkan dengan lisan, kemudian meyakini dalam hati, kemudian melaksanakan dalam perbuatan. Ya, itu yang dinamakan iman. Contoh iman ya yang perlu kita lakukan sehari-hari. Ketika datang waktu sholat, ya sholat subuh misalnya, mayoritas penduduk bumi itu masih terlelap dalam tidur. Tetapi mereka yang sudah tertanam kebiasaannya melaksanakan sholat subuh baik sendirian ataupun berjamaah, maka di saat itulah dia melaksanakannya. Ucapannya dia bahwa sholat subuh itu apalagi berjamaah lebih mulia daripada sholat sendirian atau tidak sholat sama sekali. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, as-salatu jama'ati abdul min sholatil fati. Sholat jamaah lebih besar pahalanya daripada sholat sendirian. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat berjamaah, itu termasuk perwujudan dari iman. Karena praktek dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran yang mengatakan bahwa inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat itu ada atas tiap-tiap muslimin atau muslimat dengan waktu yang telah ditetapkannya. Oleh karena itu sebaik-baiknya orang yang sholat adalah tepat waktu. Nah, itu
Salah satunya ucapan atau teori tentang sholat. Kemudian meyakini di dalam hati bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Menurut hadisnya, teorinya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kemudian dilaksanakan atau ada pelaksanakannya. Gitu. Jadi dibuktikan dengan melaksanakan sholat. Itu perwujudan dari iman. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, melaksanakan dengan perbuatan. Itu tentang iman. Nah, itu salah satu contoh dari iman. Kemudian penjelasan tentang takwa. Takwa itu menurut bahasa adalah takut ya. Jadi kita harus punya rasa takut. Takut apa itu? Takut bersalah. Takut kita dimurkai Allah. Takut tidak bisa membahagiakan keluarga, saudara dan orang lain. Kalau kita punya kemampuan ke sana, itu rasa takut. Nah, itu menurut arti bahasa. Kalau menurut istilah yaitu takut atau takwa ya adalah menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi segala larangannya. Menjalankan perintah Allah ya, contoh perintah Allah yang udah jelas, jadi itu salah satunya sholatnya yang tadi saya bahas, sholat. Sholat ya, sholat termasuk ya perintah Allah yang wajib dilaksanakan. Apabila tidak melaksanakan sholat ya, berarti belum sempurna imannya, berarti dia belum bertakwa, berarti dia tidak takut akan azab Allah yang akan menimpanya, baik siang, baik malam, baik dalam keadaan tidur, baik dalam perjalanan, baik dalam pasar, baik di dalam udara, baik di lautan, baik di sungai, baik di pegunungan, baik di mana saja, azab Allah yang bisa menimpa kita yang tidak melaksanakan perintah Allah di mana saja berada, sampai azab yang sebenarnya yaitu di alam kubur atau di akhirat kelak. Nah, itu salah satunya itu kalau kita melanggar tidak sholat. Jadi di situ takwa. Kemudian takut ya, takut apabila kita diberi kelebihan rezeki, kekayaan itu ya, kita juga harus punya rasa takut. Takut kenapa?
ya, takut harta itu bisa menjadi fitnah. Bila mana Anda punya kelebihan ya harta benda, maka punya kewajiban untuk menyampaikan zakatnya sebesar, kalau yang sudah diketahui adalah 2,5%. Nah, 2,5% dari harta yang kita miliki, supaya apa? Harta kita bersih. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan pembayaran zakat yang kita miliki, maka harta itu apabila kita makan sendiri akan terasa nikmat, tidak timbul sakit dan penyakit. Dan kalau sakit pun niscaya akan dimunculkan obatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zakat. Kemudian itu apabila hartanya semakin berlimpah, semakin banyak ya, maka ada kewajiban untuk ini menafkahi ya, menafkahi. Nah, siapakah yang berhak dinafkahi? Itu yang berhak dinafkahi salah satunya orang tua, bapak bila masih ada, kemudian anak istri ya bila ada. Nah, sesudah itu kerabat dekat, itu berarti bisa adik, bisa ponakan, terus anak saudara, mereka telusuri yang masih dalam keadaan susah dalam bidang ekonomi. Itu yang perlu kita telusuri. Jangan sampai kita menikmati hidup sudah berlebihan harta benda, tapi masih ada di antara mereka yang masih sejalur dengan kita, apalagi dia seorang muslim. Kita enggan untuk mengeluarkan bantuannya atau menjambatani agar dia berhasil dan menjadi peminta-minta, agar terbebas dari penyakit namanya apa itu, hasud, iri, dengki, dan lain-lain, oleh sebab dia tidak punya atau selalu dalam kekurangan. Itu termasuk perwujudan dari takwa. Jadi itu kita harus punya rasa takut ya, takut. Itu termasuk ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan ke Nabi Jibril, malaikat Jibril, kemudian nyampe kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercipta di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi intinya adalah antara iman dan takwa itu ada ini keterkaitan. Ya, ada keterkaitan. Jadi di situ kita tidak hanya mengucapkan ya, itu mengucapkan ya. Kalau mengucapkan ya semuanya bisa, saya juga bisa, anak kecil juga bisa mengucapkan. Cuma itu yang jadi permasalahan, sesudah mengucapkan itu prakteknya
Bisa enggak itu? Kenapa? Hari ini banyak orang yang bisa ngomong, ya itu ngomong tentang kebaikan, tapi prakteknya ada yang bisa langsung mempraktekkan, ada yang belum bisa mempraktekkan. Karena apa? Kebiasaan ya. Kalau kita biasa mempraktekkan sesuatu ya dari hal yang terkecil, kemudian terbiasa bismillahirrahmanirrahim melaksanakannya, maka sampai ke tingkat yang lebih besar pun akan bisa dilaluinya dengan mudah, gitu, mudah. Jadi kita bisa melaksanakan perintah Allah sesuai dengan keadaan, kemampuan atau kelebihan atau kekayaan kita. Karena hakikatnya apa? Hakikatnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan sempurna. Sempurna ya. Sudah ada kekayaan di dalam diri orang masing-masing, gitu ya, kekayaan pada diri masing-masing. Yaitu termasuk kekayaan kita, mata bisa melihat, hidung ya bisa mencium ya, aroma-aroma yang wangi, aroma yang tidak wangi. Kemudian telinga kita bisa mendengar, itu termasuk kekayaan kita. Terus hati, kita punya rasa dan perkiraan. Otak ya, yang nilainya bila mana ditukarkan dengan uang yang nilainya miliaran atau triliunan rupiah, tidak akan sebanding dengan kekayaan Allah yang telah diberikan kepada diri kita. Oleh karena itu ya, kita jangan merasa miskin, merasa minder karena kita tidak punya apa-apa. Karena kita miskin, nggak punya uang yang banyak, modal yang besar, terus usaha yang besar, kita jangan minder, tetapi yakinlah di dalam diri kita ada kekayaan yang tak ternilai harganya yang Allah telah berikan kepada kita. Kemudian Allah telah memberikan ijazah atau mukjizat kepada kita melalui Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan hadis. Disitulah bekal yang sampai hari ini dipelajari oleh orang-orang yang sukses, yang menjadi jutawan di seluruh dunia. Sungguh luar biasa pengorbanan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabatnya beserta pengikut-pengikutnya yang soleh-solehin, yang mampu menciptakan kedamaian di seluruh muka bumi ini, yang terutama yang sudah terbukti sampai sekarang adalah negara yang adil, makmur, sejahtera, baldatun thayyibatun hopur, baldatun thayyibatun warabun hopur, di Saudi Arabia yang dahulunya dipimpin oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
Abu Bakar, Umar, Utsman, dan lain-lainnya. Nah, yang pada penghujungnya adalah sekarang berbentuk kerajaan Saudi Arabia, yang mana rakyat-rakyatnya bahagia sentosa, tidak ada kesusahan di sana, yang ada kebahagiaan. Karena apa? Hadis Nabi yang menyatakan bahwa setiap muslim itu bersaudara. Bersaudara. Maka apabila ada orang yang muslim yang sakit, maka kita akan merasa sakit. Jadi ibaratnya muslim itu seumpamanya satu tubuh. Apabila salah satu sakit, maka yang lain pun akan merasa sakit. Nah, ini yang sudah tercipta di negeri Arab Saudi Arabia, Makkatul Mukarramah, ya, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di padang yang gersang, tandus, tetapi warganya hidup bahagia, malahan bisa menampung tenaga kerja dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, ya. Seorang TKI atau TKW bekerja di sana, mendapatkan gaji yang setimpal, cukup, kemudian bisa membangun rumah yang bagus di kampungnya, bisa beli sawah ladang yang luas, kemudian bisa melangsungkan kehidupan di negerinya masing-masing. Kalau di Indonesia berarti di Indonesia dengan berkah dari bekerja di Makkah Al-Mukarramah, negara Saudi Arabia, Baldatun Thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itu, jangan putus asa, tetap bersemangat. Karena apa? Dengan semangat itulah kita bisa melangsungkan kehidupan itu. Buang rasa malas, bangkit dari tidur panjang, jangan menyerah sampai ajal menjemput kita. Salam sehat luar biasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekelumit cerita tentang kita, sekelumit tentang diri kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kata-kata yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada kata-kata kurang yang berkenan itu datang dari diri saya sendiri, tidak lain, tidak bukan, ya, kita sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar. Apabila ada kata-kata yang salah, ya monggo dikomentarin, ya, biar bisa jauh lebih baik daripada sekarang. Salam sehat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.